Om Swastiastu, Bapak dosen dan teman-teman semua, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan membahas 6 materi. Pertama-tama perkenalkan saya untuk memperkenalkan dari kelompok-kelompok kami. Yang pertama ada Gede Gangga Prawirawana, yang kedua ada Gede Susila, yang ketiga ada Madidani Arya Pradana, yang keempat ada Putu Ayu Sarina Dewi. Di sini kami itu membahas 6 bahasan. Yang pertama itu ada ruang lingkup psikologi dalam pembahasan perkembangan peserta didik, konsep dasar perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang ketiga ada profesi guru, tuntutannya dan urgensi dalam mempelajari mata kuliah. Yang keempat ada hakikat perkembangan peserta didik. Yang kelima ada faktor hereditas dan lingkungan dalam perkembangan. Yang keenam ada perkembangan peserta didik. Nah, di sini yang pertama menjelaskan adalah saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Sarina Dewi dengan NIM 2111031050. Di sini saya pertama membahas tentang ruang lingkup psikologi pendidikan. Ada 3 ruang lingkup dari kajian psikologi pendidikan, yaitu belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Dan disusul dengan yang keempat itu konsep belajar. Dari ketiga inilah, dari belajar, proses belajar, dan situasi belajar, perkembangan manusia dapat diukur dengan menggunakan metode-metode tertentu. Yang pertama, saya di sini menjelaskan tentang apa sih itu belajar. Sebagaimana kita pahami, belajar adalah proses perubahan tingkah laku, kemampuan yang kognitif, dan juga sikap terhadap sesuatu yang didapat dari proses latihan dan pengalaman. Oleh karena itu, keberadaan psikologi pendidikan adalah untuk mengkaji tentang teori-teori belajar, prinsip-prinsip belajar, dan ciri khas dari peserta didik dalam perilaku belajarnya. Intinya bahwa fokus kajian psikologi pendidikan adalah terkait dengan belajar adalah pada manusianya atau pada peserta didiknya. Yang kedua itu ada proses belajar. Proses belajar fokusnya dengan kajian psikologi pendidikan adalah kemampuan peserta didik menerima pelajaran dengan konsep belajar yang digunakan serta minat peserta didik pada pelajaran dan juga terkait pada metode yang digunakan dan materi pelajarannya yang dipelajari. Melalui psikologi pendidikan, pendidik dan peserta didik mampu mengukur kelebihan dan kekurangan dari proses belajar yang telah dijalaninya. Hal yang dapat diukur adalah terkait dengan minat terhadap metode pembelajaran dan juga materi pelajaran yang diajarkan atau dipelajari. Yang ketiga di sini ada situasi belajar. Melalui psikologi pendidikan, situasi belajar didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Psikologi pendidikan menciptakan proses pendidikan yang tidak memberikan tekanan secara psikologis kepada peserta didik. Tenaga pendidik akan mampu mengetahui desain atau metode pembelajaran yang baik agar terciptanya atau mampu membangkitkan semangat belajar peserta didiknya. Yang keempat ada konsep belajar. Muara dari ketiga ruang lingkup dari kajian psikologi pendidikan yang saya sebutkan tadi itu ada sebuah desain yang cocok untuk konsep belajar. Bagaimana peserta didik dan tenaga pendidik merasa nyaman dalam menjalani proses pendidikan. Melalui konsep belajar yang tepat, maka harapan akan tercapai, proses pendidikan yang kondusif akan tercapai. Nah, lanjut di sini saya akan membahas tentang konsep perkembangan dan pertumbuhan manusia. Konsep dasar perkembangan, pengertian pertumbuhan, kematangan, dan perkembangan pertumbuhan ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat atau yang biasa disebut gram atau pound. Ukuran panjang itu biasa disebut dengan sentimeter atau inch. Umur tulang dan keseimbangan metabolisme, retensi kalsium dan nitrogen tubuh.
Yang pertama ada teori pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Yang dikatakan oleh H. Sumarto dan Nyoman B. Agung Hartono 1995. Kematangan atau maturity adalah suatu keadaan atau kondisi, bentuk, struktur, dan fungsi yang lengkap atau dewasa pada suatu organisasi, baik terhadap suatu sifat. Kematangan membentuk sifat dan kekuatan dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disebut dengan readiness, yang berupa tingkah laku, baik tingkah laku yang inisiatif maupun tingkah laku yang dipelajari. Perkembangan atau development adalah proses bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organisasi atau organ-organ dan sistem organ dan yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat terpenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Di sini ada tingkat-tingkat dari pertumbuhan dan perkembangan pada berbagai usia. Yang pertama ada masa konsepsi sampai remaja. Yang pertama itu ada masa prenatal. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel bapak dan ibu sampai lahir kira-kira 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Masa sebelum lahir dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode telur atau zigot, periode embrio, periode janin atau fetus. Yang ke B, di sini ada yang namanya masa bayi baru lahir. Masa bayi ini dimulai dari sejak bayi lahir hingga bayi berusia 10 sampai 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian atau plateau state, artinya masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Yang ketiga itu ada masa bayi. Masa ini dimulai dari usia 2 minggu hingga 2 tahun. Masa bayi ini dianggap periode kritis dalam perkembangan kepribadian karena merupakan periode dasar untuk kepribadian dewasa. Pada masa ini diletakkan bayi merupakan manusia yang baru lahir sampai berumur 24 bulan atau 2 tahun. Namun tidak ada batasan yang pasti. Nah, balita merupakan salah satu periode usia manusia sebelum anak awal. Rentang usia balita dimulai dari 2 tahun hingga 5 tahun. Periode usia ini disebut juga usia prasekolah. Artinya masa sebelum memasuki dunia sekolah. Pra itu kan sebelum. Jadi yang selanjutnya itu ada masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak berawal dari usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok. Karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada saat masuk sekolah dasar. Di sini selanjutnya ada masa-masa kanak-kanak akhir. Nah, akhir masa kanak-kanak atau masa anak-anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun hingga 12 tahun. Selanjutnya, konstan menanamkan masa-masa kanak-kanak akhir atau masa kanak-anak sekolah ini sebagai masa intelektual di mana anak-anak telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan berkembangnya berpusat pada aspek-aspek intelek. Nah, selanjutnya ada masa remaja. Masa remaja ini berawal dari usia 11 tahun atau 12 tahun hingga 15 atau 16 tahun.
Kriteria yang digunakan untuk menentukan masa remaja atau masa puber adalah haid yang pertama kalinya bagi anak perempuan dan mimpi basah pada anak laki-laki. Ada 4 perubahan tubuh yang utama pada masa remaja atau masa puber. Yang pertama ada perubahan besarnya tubuh, ada perubahannya proporsi tubuh, yang ketiga ada perubahan ciri-ciri seks primer, yang keempat ada perubahan pada ciri-ciri seks sekunder. Nah, yang kedua ada masa dewasa awal sampai masa dewasa menengah. Dewasa awalnya adalah periode yang paling penting dalam masa kehidupan. Masa ini dibagi menjadi 3 periode, yaitu masa dewasa awal dari umur 21 tahun sampai dengan 40 tahun. Masa dewasa pertengahan dari umur 40 sampai dengan 60 tahun. Dan masa akhir usia lanjut dari umur 60 sampai dengan meninggal. Nah, jadi dewasa menengah adalah dimulai dari usia 40 sampai 60 tahun dengan ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial pada masa ini, antara lain masa dewasa menengah merupakan periode yang ditakuti dari seluruh kehidupan manusia. Masa dewasa menengah merupakan masa transisi. Masa dewasa menengah adalah dewasa berprestasi. Pada masa dewasa menengah, perhatian terhadap agama dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Yang ketiga itu masa lanjut usia. Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun sampai meninggal, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologi yang semakin menurun. Beberapa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor keturunan atau yang disebut dengan hereditary sex. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan pada seorang anak wanita berbeda dengan anak laki-laki. Ras anak keturunan bangsa Eropa lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan anak keturunan bangsa Asia. Yang kedua itu ada faktor lingkungan eksternal. Kebudayaan suatu daerah akan mempengaruhi kepercayaan, adat kebiasaan, dan tingkah laku dalam merawat dan mendidik anak. Yang kedua ada status sosial, ekonomi kekeluargaan, keadaan sosial ekonomi keluarga dapat mempengaruhi pola asuhan terhadap anak. Misalnya seorang orang tua yang mempunyai pendidikan cukup mudah menerima dan menerapkan ide-ide untuk pemberian asuhan terhadap anak. Yang ketiga ada nutrisi untuk tumbuh kembang. Anak memerlukan nutrisi yang kuat yang didapat dari makanan yang bergizi. Kekurangan nutrisi itu dapat diakibatkan karena pemasukan nutrisi yang kurang baik, kualitas maupun kuantitas. Aktivitas fisik yang terlalu aktif, penyakit fisik yang menyebabkan nafsu makan berkurang, gangguan absorpsi usus serta keadaan emosi yang menyebabkan berkurangnya nafsu makan. Selanjutnya ada penyimpangan dari keadaan normal. Itu disebabkan karena adanya penyakit atau kecelakaan yang dapat mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya ada olahraga. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi aktivitas fisiologi dan menstimulasi terhadap perkembangan otot-otot. Selanjutnya ada urutan anak dalam keluarga. Kelahiran anak pertama menjadi pusat perhatian keluarga, sehingga semua kebutuhan terpenuhi, baik fisik, ekonomi, maupun sosial. Selanjutnya ada lingkungan internal. Inteligensi pada umumnya anak yang mempunyai inteligensi tinggi, perkembangannya akan lebih baik jika dibandingkan dengan yang mempunyai inteligensi kurang. Hormon ada 3 hormon yang mempengaruhi pertumbuhan anak, yaitu somatotropin, hormon yang mempengaruhi jumlah sel untuk merangsang sel otak pada masa pertumbuhan. Berkurangnya hormon ini dapat menyebabkan gigantisme.
hormon tiroid. Mempengaruhi pertumbuhan, kurangnya hormon ini dapat menyebabkan kreatisme, hormon gonadotropin, merangsang testosteron, dan merangsang perkembangan seks laki-laki dan memproduksi sperma. Sedangkan estrogen merangsang perkembangan seks sekunder wanita dan perkembangan seks telur. Yang terakhir itu ada emosi hubungan yang hangat dengan orang lain seperti ayah, ibu, saudara, dan teman sebaya, serta guru akan memberi pengaruh pada perkembangan emosi sosial dan intelek pada anak. Pada saat anak interaksi dengan keluarga, maka akan mempengaruhi interaksi anak di luar rumah. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ayu Sarina. Teori perkembangan yang pertama, teori nativisme berorientasi pada biologi. 2. Teori empirisme, teori lingkungan. 3. Teori konvergensi. 4. Teori interaksionisme. 5. Teori psikodinamika. Profesi guru, tuntutannya dan urgensi dalam mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik. Hakikat perkembangan peserta didik. Yang pertama, 1. Perkembangan dan pertumbuhan. 2. Anak sebagai suatu totalitas. 3. Perkembangan sebagai proses holistik. 4. Pengalaman dan kematangan. 5. Kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan. 6. Perkembangan biologis dan perseptual anak. 7. Faktor hereditas dan lingkungan dalam perkembangan anak. 8. Penerapan faktor perkembangan dalam pembelajaran. Terima kasih. Materi saya akan dilanjutkan dengan Gede Susilo. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gede Susilo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kakak Arya. Di sini saya akan menjelaskan faktor dari hereditas dan lingkungan dalam perkembangan. Hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak atau segala potensi, baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma dan sebagai pewarisan dari orang tua melalui gen-gen. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dari perkembangan peserta didik. Pertama, pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Yang kedua prinsip-prinsip perkembangan. Pertama yaitu perubahan fisik dan yang kedua itu perubahan mental. Selanjutnya tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. Pertama, masa bayi yaitu usia dari 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, masa kanak-kanak awal yaitu usia 2 sampai 12 tahun. Yang ketiga, masa kanak-kanak akhir usia 12 sampai 15 tahun. Dan yang keempat, masa dewasa yaitu usia 15 sampai akhir hidup. Freud membagi tahap perkembangan anak menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap oral usia 0 sampai 24 bulan. Tahap kedua yaitu tahap anal yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga, tahap falik atau odipal yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Yang keempat, tahap litensi yaitu usia 6 sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahap pubertas yaitu usia di atas usia 11 tahun. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Kakak Gangga. Untuk Kakak Gangga silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kakak Susilo, di mana menurut Harlock tahun 1980 mengatakan membagi tahap perkembangan menjadi 10 tahap, yaitu yang pertama periode pranatal, yang kedua masa bayi baru lahir, dan yang ketiga masa bayi, yang keempat masa anak-anak awal,
yang kelima masa anak-anak akhir, yang keenam masa puber, yang ketujuh masa remaja, yang kedelapan masa dewasa dini, yang kesembilan masa dewasa madya, dan yang terakhir masa dewasa maksudnya masa usia lanjut. Nah, slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan menurut Harlock 1980, baik faktor kondisi internal maupun kondisi eksternal, akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan dan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Nah, di mana di sini ada beberapa faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang, yaitu yang pertama ada faktor inteligensi, yang kedua faktor seks, dan yang kedua faktor kelenjar-kelenjar, dan yang selanjutnya faktor kebangsaan atau ras, yang selanjutnya faktor posisi dalam keluarga, faktor makanan, faktor luka atau penyakit, faktor awa dan sinar, dan yang terakhir yaitu faktor kultur atau budaya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ataupun perkataan, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om. Silakan yang mau bertanya atau yang mau menanggapi, saya persilakan.